Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Pemirsa, kali ini saya akan membagikan tentang video aksi nyata modul 3.2, yaitu Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Perkenalkan, saya Siti Nur Samsiah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari TK Pertiwi Ngantru Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pada kali ini saya masih dibersamai oleh Bapak Suyatno sebagai fasilitator dan Ibu Dina Lufitasari sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu calon guru penggerak mampu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, pemirsa, semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Pemirsa, kali ini saya akan melakukan percakapan kepada Ibu Kepala Sekolah tentang perizinan, yaitu bahwa saya akan melakukan diskusi tentang kepemilikan aset yang ada di TK Pertiwi Ngantru. Nah, pemirsa, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, Bulis. Ya, selamat pagi. Iya, Bulis. Pertama-tama saya akan menanyakan kabar kepada Bulis. Bagaimana, Bulis, kabarnya? Baik sekali. Terus bagaimana Bu Nur sendiri? Alhamdulillah, Bulis, saya baik kabarnya. Begini, Bulis, ini saya akan menyampaikan yaitu bahwasanya pertemuan kali ini saya akan meminta izin kepada Bulis bahwasanya saya akan melakukan diskusi, Bulis. Ya, Bu Nur. Iya. Tentang apa Bu Nur diskusinya? Iya, baik, Bulis. Begini, Bulis, tentang ini terkait dengan guru penggerak, pendidikan guru penggerak yang saya lakukan kali ini masih proses. Ini ada kegiatan yaitu tentang ini identifikasi kepemilikan aset yang ada di sekolah TK Pertiwi Ngantru ini. Oh iya, Bu Nur, silahkan untuk melakukan diskusi tentang aset di TK Pertiwi Ngantru. Iya. Kapan kira-kira Bu Nur? Terima kasih, Bulis, atas waktunya untuk mengizinkan saya melakukan diskusi. Tentunya nanti kita bersama-sama dengan Ibu Guru dan yang lainnya, ya, Bulis. Oh iya. Untuk perkiraan waktunya, kalau dengan Ibu Guru nanti kira-kira hari Rabu apa bisa ya, Bulis? Bisa hari Rabu. Iya, ada acara setelah pembelajaran ya, Bu Nur. Iya, baik, Bulis. Insya Allah nanti pertemuan kita akan semoga nanti pertemuan kita diberi kelancaran, ya, Bulis ya. Terus nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Bu Nur, kira-kira diskusi untuk aset itu dengan siapa saja ya? Baik, Bulis. Besok kalau hari Rabu itu kan hari ini dengan Bulis. Ya, hari Sabtu. Nanti lalu kira-kira nanti saya agendakan lagi hari Rabu nanti sama ibu-ibu di TK Pertiwi Ngantru, guru, ya. Terus nanti untuk selanjutnya dengan ini, Bulis, ada beberapa elemen yang nanti saya ajak berdiskusi. Kira-kira nanti yang pertama komite, kedua Ibu Kepala Sekolah, teman sejawat, terus yang keempat orang tua dari murid kelompok A, yang kelima dari murid kelompok B, lalu nanti salah satu anak atau dua orang anak ikut dalam diskusi, Bulis. Oh ya, bisa nanti ya sebenarnya diberitahu ya pada anak-anak juga, wali murid dan pada komite juga, gitu ya, Bu Nur. Iya, Bulis. Nanti saya akan membuat undangan. Oh ya, untuk siapa yang saya undang nanti. Terus lalu untuk pelaksanaan yang dengan komite ini kira-kira, Bulis, kiraannya longgarnya kapan, Bulis? Untuk pelaksanaan dengan komite? Iya. Kira-kira pelaksanaan untuk rapat komite hari Senin atau Selasa, Bu Nur, gitu. Iya, Bulis, baiklah.
Nanti saya akan buat undangan dulu ya Bis, untuk Iya. ibu guru, untuk wali murid yang nanti yang akan terlibat Iya. sama Bapak komite. Iya, Bu Nur. Iya. Terima kasih Bu Lis atas waktunya hari ini. Ya semoga nanti kedepannya nanti kita dalam mengidentifikasi aset nanti bisa bermanfaat untuk TK Pertiwi Ngantru ini, dan nanti kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di TK Pertiwi Ngantru ini ya Bis ya. Oh iya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bu Nur sukses ya. Oke, terima kasih Bu Lis. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang terhormat Ibu Sulistiawati selaku Kepala TK Pertiwi Ngantru Trenggalek, dan kami hormati ibu-ibu guru TK Pertiwi Ngantru Trenggalek. Terima kasih pada hari ini sudah menghadiri undangan saya untuk melakukan rapat, yaitu tentang identifikasi aset yang ada di TK Pertiwi Ngantru. Alhamdulillah, puji syukur kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita diberi limpahan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti kelak akan mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas rawuhan panjenengan dan bantuan apa yang saya lakukan tentang kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena bantuan panjenengan tidak terkira. Saya tidak bisa membalasnya. Kemudian terkait acara nanti yang kita bahas nanti, yaitu tentang pemetaan aset ya Bu ya. Semoga nanti rapat ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu semua bahwa sudah mengapresiasi tentang kegiatan saya tadi. Kerjasamanya, kerja keras ibu-ibu semua telah membimbing kepada anak-anak dengan apa ya Bu ya, dengan sedikit kolaborasi dengan saya tentang Merdeka Belajar yang saya bagikan kepada panjenengan semua. Nanti kita akan belajar bersama sebagai mitra ya Bu ya. Langsung saja saya sampaikan tujuan rapat hari ini. Kita nanti akan mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh TK Pertiwi Ngantru. Identifikasi sumber daya sekolah ini dilakukan nanti saya secara bersama-sama. Ini kita bahas. Yang mana nanti untuk dalam kita mengidentifikasi ini kita menjadi tahu atas kebermanfaatan yang kita miliki ini, aset yang ada di TK Pertiwi Ngantru ini, untuk nanti penunjang atau untuk dijadikan peningkatan kualitas pendidikan yang kita lakukan bersama ya Bu ya. Ibu-ibu, nanti kiranya hasilnya
hari ini belum maksimal ya Bu. Nanti kita akan ada pertemuan lagi setelah hari ini, pertemuan kita dengan guru-guru. Nanti untuk selanjutnya saya akan mengundang panjenengan semua nanti di lain hari bersama komite, terus sama orang tua wali murid, bersama siswa. Ya. Langsung saja. Monggo Bu Pinara, nanti saya akan memberikan secara dengan slide. Okay. Saya ambil posisi dulu. Monggo Bu ini Pinara mriko, lagi mriko, tulis Bu Ani lagi mriko nggih. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Langsung saja. Sekolah kita ini adalah tempat atau wadah sebagai bentuk interaksi antara faktor-faktor biotik. Ya. Faktor biotik itu antara unsur hidup dan faktor abiotik. Ya. Jika kedua unsur ini saling berinteraksi ya, satu sama lain, sehingga nanti akan mampu menciptakan hubungan yang selaras. Ya. Nah, untuk peningkatan kualitas yang sangat signifikan, nanti kita akan menggabungkan antara faktor biotik dan abiotik. Ya. Sebagai nanti kita faktor biotik dan abiotik nanti bisa dijadikan sebagai sumber daya yang ada dan nanti penerapannya yaitu akan digunakan dalam pengelolaan peningkatan mutu yang ada di sekolah kita di TK Pertiwi Ngantru. Ya. Nah, ini nanti saya akan menyampaikan tentang mengelola sumber daya atau aset yang ada di sekolah kita nanti, serta semoga nanti kita mendapatkan hasilnya atau mengetahui pemetaannya seperti apa. Pemanfaatannya juga nanti kita akan mengetahui dari kita dari pertemuan rapat ini gitu nggih. Ini sekolah ini adalah sebagai ekosistem pendidikan. Tadi yang sudah saya sampaikan yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik itu terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, pengawas, dan tenaga pendidikan, orang tua murid, serta masyarakat sekitar yang ada di sekolah kita. Tentunya dengan ada pengawas, ya, dinas pendidikan dan dinas terkait, serta pemerintah daerah. Lalu faktor abiotik, lingkungan fisik, ada lingkungan alam, dan sarana dan prasarana dan finansial. Abiotik itu mati ya Bu ya, yang tidak bisa bergerak. Kalau biotik kan bisa bergerak, ya, gitu. Ada dua pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui aset-aset yang ada. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau pendekatan berbasis masalah, yaitu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua, pendekatan berbasis kekuatan atau berbasis aset. Nah, kita nanti akan membahas tentang pendekatan berbasis aset atau kekuatan ini, ya Bu, yaitu memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang bisa menjadi inspirasi, yang bisa menjadikan kekuatan ataupun potensi positif nanti yang ada di TK Pertiwi Ngantru. Cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Kecenderungannya adalah kita nanti di mana? Nanti bisa mengetahui nggih Bu dengan kita mengupas ini nanti. Pendekatan berbasis kekurangan itu seperti apa atau berbasis masalah itu seperti apa. Ini kalau berbasis kekurangan fokus pada masalah, kemudian mengidentifikasi kekurangan yang ada,
lalu fokus mencari bantuan. Oke. Lalu merancang program proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang melaksanakan proyek. Oke. Begini Ibu, saya jelaskan sedikit kalau pendekatan berbasis masalah ini tentang aset tadi. Umpamanya, saya umpamakan nggih. Umpamanya kita itu dalam mendidik anak itu kita kurang menggali kemampuan kita itu tidak terkeluarkan. Seperti itu. Terus kita selalu mencari bantuan orang lain, misalnya ya memanggil guru tari itu seperti itu. Itu pendekatan berbasis kekurangan. Kalau pendekatan berbasis kekuatan atau aset, misalnya kita membayangkan masa depan sekolah kita, lalu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan, terus merancang sebuah rencana yang berdasarkan visi dan kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Nah, ini pendekatan berbasis aset atau berbasis kekuatan. Kita ini kalau memilih berbasis aset, tentunya apa yang ada, potensi yang ada di sekolah kita itu tentunya digali Bu, sebagai aset. Nah, adapun macam-macam aset ini ada 7 aset yang ada di sekolah kita. Nah, ini Bu ya, 7 modal aset yang ada di lingkungan kita. Pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, terus yang keempat modal lingkungan, yang kelima modal finansial, dan keenam modal politik, yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Nah, ini cara-cara mengimplementasikannya dalam kelas atau sekolah dan masyarakat sekitar. Bagaimana toh cara mengaplikasikan aset yang ada dalam 7 modal tadi? Umpamanya di kelas, kita akan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang ada di sekolah untuk menunjang pembelajaran di sekolah di sekolah kita. Kemudian di sekolah kita akan berdiskusi tentang aset dengan ibu kepala sekolah, dengan rekan sejawat, tentang mengenai pentingnya pendekatan berbasis aset serta cara bagaimana mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Kemudian di masyarakat, kita akan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar agar turut serta mendukung terciptanya ekosistem sekolah yang bermutu dan bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, ini aset-aset tadi atau sumber daya tadi dengan identifikasi yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid yang nantinya akan menghasilkan murid yang berkualitas. Ini yang pertama ya Bu ya. Contoh pengelolaan sumber daya yang tepat dalam membantu proses pembelajaran murid yang dimana yang akan menjadikan murid atau sekolah kita akan berkualitas. Misalnya yaitu modal manusia. Guru yang berpihak pada murid, terus mandiri, kolaboratif, inovatif dan reflektif, yaitu mampu menuntun murid dalam mengembangkan potensi bakat dan minatnya. Untuk sekolah kita sudah bagus semua ya Bu ya. Sudah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif dan reflektif, serta menuntun murid dalam mengembangkan potensi. Kita membuat RPP dengan berdiferensiasi serta menggabungkan KSE, kompetensi sosial emosional, mengintegrasikan.
Kemudian modal politik. Kepala sekolah dengan kebijaksanaannya yang berpihak pada murid akan menjadi dasar, yaitu menjadi dasar guru dalam upaya pengelolaan sumber daya demi terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Oke. Tentunya yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke. Kemudian modal fisik, adanya sarana dan prasarana yang baik, pemanfaatan media pembelajaran, misalnya dimanfaatkan dengan optimal, maka siswa akan lebih mudah menangkap pembelajaran. Oke. Tentunya kita mempunyai modal macam-macam ya Bu. Ada permainan indoor dan outdoor. Itu nanti akan mengembangkan semua potensi yang dalam, kalau Merdeka Belajar ada 3 dimensi ya Bu ya. Ya, ada dimensi capaian. Oke, lanjut. Modal sosial ya Bu ya. Adanya hubungan relasi yang baik dengan pemerintah setempat atau lembaga lain dalam dimanfaatkan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar lain. Misalnya ini kita modal sosial, kita berelasi dengan pihak luar. Oke. Contohnya kita berhubungan MOU, okay? Kita MOU dengan apa Bu? Puskesmas, terus dengan perpustakaan, lagi dengan kemarin seperti yang kita lakukan dengan Damkar, okay? Nah, dari situ kita mengambil manfaatnya untuk anak, ya, dengan berbagai manfaat, ya tentunya. Kemudian modal lingkungan. Pemanfaatan area di lingkungan sekolah, misalnya taman, kebun sekolah, dan kolam. Kita punya kolam ya Bu, tapi lama karena ini baru saja COVID, jadi kolamnya tidak bisa digunakan karena kotor. Kemudian itu nanti dapat digunakan sebagai tempat dan sumber belajar bagi murid. Okay. Namanya lingkungan itu tadi ada sekitar sini ya Bu ya. Tidak hanya di sekolah saja, tapi lingkungan yang agak jauh, misalnya Buko dekat kita. Kemudian kemarin kita juga ke Jaas, lalu ke Green Park, ya betul Bu Mut. Terus lagi kita bisa ke alun-alun. Nah di situ kita bisa mengambil pembelajaran, ya. Itu nanti bisa dijadikan modal lingkungan. Kemudian modal finansial. Modal finansial ini kita mengambil dari untuk pembelajaran, kita dapat dana BOP, kemudian dari itu ya Bu ya, dana dari paguyuban dari wali murid. Okay. Kalau koperasi sekolah mungkin kita belum ya, iya tidak ada karena juga wali muridnya juga jarang ketemu, ya. Kemudian dana infak yang kita tarik sama anak-anak itu ketika ada bencana, ya. Terus ada itu sumbangan, ya, sumbangan anak yatim itu ya Bu ya. Kemudian nanti bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan dan kegiatan yang tentunya akan memberi pemasukan atau memberikan pembelajaran kepada anak tentang sosial emosional. Ya, kita memberikan pelajaran empati, ya, bersosialisasi, ya. Kemudian bisa nanti kalau puasa kita kemarin kan mengumpulkan zakat fitrah, dan berbagi takjil, betul Bu Mut, pinter Bu Mut. Pun lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Bu. Yang terakhir Bu, modal agama dan modal budaya. Nah, di sekolah kita kan lingkungan tadi ada masjid, masjid kita itu bisa digunakan sebagai sarana KBM, kegiatan belajar mengajar. Kita di sana nanti bisa mengenalkan masjid, bentuk-bentuk masjid, bentuk-bentuk gereja, dekat gereja ya kita ya Bu ya. Kemudian peringatan hari besar itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk momen-momen anak
momen seperti itu sangat bermanfaat sekali bagi anak, ya. Kemudian kita mengenalkan cara-cara beribadah, tentunya dengan sholat, pasolatan, dengan wudhu. Kemudian ada kegiatan kokulikuler mengaji nggih Bu nggih. Nggih. Itu nanti akan bisa meningkatkan nilai religius dan keimanan siswa serta dapat mengembangkan pengembangan nilai agama dan moral serta budi pekerti. Okay. Sikap gotong royong, peduli dan empati, dan dapat juga meningkatkan nilai budaya yang positif. Ya, kemarin sudah belajar budaya positif gitu ya, tentang norma agama kemarin. Budaya positif kan tentang karakter ya. Kemudian budaya kita yang ada di Trenggalek itu ada kesenian, ya, seniannya macam-macam. Tapi untuk program unggulan kita yang dijadikan ekstrakurikuler itu tari Tronggoyakso ya Bu. Lalu budaya, ya seni Bu, ya. Yang seninya Tronggoyakso sama barongan ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Nah itu tadi untuk meningkatkan kecintaan, ya, untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Trenggalek, ya khususnya dan pada umumnya pada Indonesia. Ya, kesenian yang ada di Indonesia itu kita mengenalkan pada masyarakat luar. Oh, ini ciri khas yang ada di TK Pertiwi Ngantru, oke, adalah apa Bu tadi? Seninya tadi, seni, iya, seni, tentang sholat duha. Iya, iya betul. Kalau kita dari TK Ngantru kan seninya. Nggih Bu, nggih. Iya, betul. Lanjut Ibu. Ibu-ibu, demikianlah tadi sudah saya sampaikan bahwa aset-aset yang ada di TK Pertiwi Ngantru itu bisa dapat digunakan untuk peningkatan pembelajaran atau meningkatkan mutu, ya, pendidikan yang ada di TK Pertiwi Ngantru Trenggalek. Ya. Terus selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan rapat dengan komite, ya Bu. Tentunya nanti saya akan mengundang Ibu wali murid dan ibu-ibu semua hadir, Ibu kepala sekolah, Ibu guru, Ibu wali murid serta komite dan orang tua kelompok A dan B, serta nanti saya akan mengundang siswa 1 atau 2. Ya. Terima kasih, ya ibu-ibu. Kiranya pertemuan ini saya harap nanti bisa bermanfaat bagi kita. Terus nanti untuk pertemuan selanjutnya kita nanti mengetahui hasil serta kebermanfaatannya, kita nanti akan membahas di sana nanti, ya, untuk pertemuan selanjutnya. Ibu-ibu, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang mengidentifikasi aset yang ada di TK Pertiwi Ngantru ini sebagai modal untuk peningkatan pembelajaran, gitu ya, Bu Lis dan ibu-ibu. Semoga nanti kita dalam pertemuan nanti, ya, bisa sinkron menemukan atau mengidentifikasi yang lebih spesifik. Okay. Kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu dan ibu kepala sekolah untuk memajukan pendidikan yang ada di TK Pertiwi Ngantru ini. Jangan bosan untuk berbuat atau belajar dan belajar terus, okay? Agar nanti TK Pertiwi Ngantru ini menjadi TK yang besar, mempunyai nama, gitu,
mempunyai nama di masyarakat. Ya. Kita tahu bahwa pendidikan ini, ya, kunci keberhasilan adalah kreativitas penjenengan semua. Ibu gurunya berkreativitas, tentunya anak-anaknya juga akan mengikuti gitu. Ya. Terima kasih. Demikianlah tadi yang sudah saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komite Sekolah TK Pertiwi Ngantru, yang kami hormati ibu-ibu guru TK Pertiwi Ngantru dan wali murid dan anakku yang kami sayangi, yang kami banggakan. Teriring rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini, harinya Selasa tanggal 6 Juli 2023 di TK Pertiwi Ngantru dalam acara berdiskusi dan berkolaborasi dengan komite warga sekolah dan wali murid dan siswa, ya. Kita semua masih dalam lindungannya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam dan sholawat kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan sehingga kita menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Komite dan wali murid yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Semoga kepentingan panjenengan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami sampaikan kepada atau kami persilakan untuk Ibu Nur Samsiah untuk menyampaikan tentang berdiskusi kolaborasi dengan komite warga sekolah dan wali murid. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu Lis. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Komite, Pak Sudarsono yang telah menghadiri pada diskusi hari ini, dan ibunya Mbak Moza. Terima kasih sekali, sama Bu Ani, Bu Lis, serta Mas Jendra. Terima kasih banyak. Oke. Pada hari ini kita akan membicarakan atau berdiskusi tentang pemetaan aset yang ada di TK Pertiwi Ngantru, yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan dan meningkatkan pembelajaran yang ada di TK Pertiwi Ngantru sesuai kebutuhan murid. Yang diharapkan nanti kita mampu meningkatkan dan memaksimalkan pembelajaran yang ada di TK Pertiwi Ngantru ini. Nanti untuk pemetaan ini hasilnya kira-kira nanti ada tambahan dari ibu-ibu semua, kalian Bapak Komite, monggo nanti kita diskusikan agar nanti ada keselarasan pada diskusi nanti. Oke. Langsung saja saya sampaikan dengan slide. Oke. Mriki mawon Pak. Nggih. Ya, ini adalah aset. Langsung saja saya sampaikan bahwa pemetaan aset yang ada di sekolah di TK ini ada 7 aset, ada 7 modal. Ya. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal sosial, modal politik, modal agama. Lalu yang kelima modal lingkungan, lalu modal fisik dan modal finansial. Sementara hasil identifikasi pemetaan yang saya identifikasi seperti ini.
Misalnya modal manusia. Di TK Pertiwi Ngantru ini ada beberapa guru, yaitu ada 5 guru yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan, yaitu S1 PAUD semua, kecuali Bu Muti ini masih ada 1. Oke, kemudian guru yang memiliki sertifikat pendidik ada 4 orang. Memiliki 1 calon guru penggerak yang siap menjadi mitra dan berkolaborasi dan siap menjadi agen perubahan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kelima orang guru saling bekerja sama dan memiliki tugas dan pokok sesuai dengan surat tugasnya. Ya. Memiliki 1 orang penjaga sekolah. Kemudian memiliki murid yang berjumlah 52 orang yang terdiri dari kelompok A dan B yang mempunyai karakter unik. Kemudian ada orang tua murid, ada komite sekolah, dan kemudian ada pengawas sekolah. Nah, di sini pemetaannya sebagai pemanfaatannya yaitu guru mampu memberikan ilmu, kemudian mentransfer ilmu kepada murid sesuai dengan kebutuhannya, tentunya dengan kurikulum yang berlaku pada PAUD. Kemudian ada calon guru penggerak yang hasil pemanfaatannya yaitu sebagai teman kolaborasi dan berkontribusi tentang ilmu, misalnya saja ya yang seperti Merdeka Belajar ini, ya. Lalu penjaga sekolah yang siap setiap hari membersihkan sekolah bekerja sama, ya, itu tadi. Lalu ada komite yang siap melayani, ya, melayani atau membantu dalam peningkatan mutu sekolah. Lalu ada pengawas sekolah yang selalu memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pembelajaran untuk peningkatan kualitas pendidikan di TK Pertiwi Ngantru Trenggalek ini. Kiranya perlu ditambahkan seperti yang disampaikan Pak Darsono kemarin, nggih Pak, nggih. Ada alumni, nggih. Ada alumni sudah saya tambahkan di sini, ada alumni kita Mas Zaki, kiranya nanti bisa mensupport, nggih. Dengan pengembangan fisik motorik yang ada di sini, kira-kira mungkin bisa memotivasi anak-anak yang ada di TK Pertiwi Ngantru dengan keberhasilannya, dengan kesuksesannya. Bukankah begitu Pak Darsono? Oke, lanjut. Hasil identifikasi dengan modal sosial. Semua guru dapat berkolaborasi dengan baik dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Interaksi antara guru dan siswa sangat baik. Komite sekolah dan jajarannya, orang tua murid, masyarakat sekitar sangat peduli, berkomunikasi, membantu semua program sekolah demi kemajuan sekolah. Dan kemudian menjalin komunikasi dengan semuanya. Okay. Pemanfaatannya yaitu pada ketika guru membutuhkan sesuatu, misalnya rapat bersosialisasi tentang kurikulum, tentunya guru mensosialisasikan tentang program-program yang ada di sekolah beserta komite dan jajarannya. Lalu untuk anak-anak TK Pertiwi Ngantru ini setiap hari dalam pembelajaran diferensiasi sudah diterapkan dalam integrasi dalam pembelajaran ataupun kokurikuler serta ekstrakurikuler. Ya, demikian. Hasil identifikasi modal politik di TK Pertiwi Ngantru ini ada MOU dengan kerjasama yang baik dengan Puskesmas yang tujuannya yaitu untuk kesejahteraan warga sekolah sini serta terutama pada peserta didik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, misalnya kesehatan gigi, pemberian obat cacing, vitamin A dan vaksinasi, misalnya kalau kemarin vaksinasi rubella, vaksinasi COVID kemarin, ya Pak ya. Kemudian bisa nanti kita bekerja sama dengan Puskesmas yaitu menjadikan anak dokter kecil, ya. Bisa saja dengan kemudian yang kedua MOU dengan Polres Trenggalek dalam pencegahan bullying dan KDRT dan polisi kecil. Ini belum lengkap saya tulisnya. Di sini Polres Trenggalek ini
pemanfaatannya sangat banyak, ya. Itu tadi dalam sosialisasi dengan wali murid. Pernah dulu ya Bu Lis mendatangkan Bapak polisi untuk parenting tentang bullying, parenting tentang KDRT, bahwa penanganan anak yang baik itu sudah ada rambu-rambunya seperti itu. Oke. Kemudian kepala sekolah di sini sebagai penanggung jawab untuk sebagai modal politik, sebagai penghubung koordinasi dengan pihak yang terkait. Di sini adalah hasil identifikasi pemetaan aset, yaitu modal agama dan budaya. Oke. Seluruh warga sekolah beragama Islam, mayoritas agama Islam. Tentu saja dalam hal pengembangannya bisa dilakukan dengan secara intrakurikuler, misalnya ya disisipkan dalam pembelajaran, misalnya anak-anak mengenal tempat-tempat ibadah melalui LKS Bapak Nathan. Terus kemudian kokurikuler anak-anak kegiatannya yaitu mengaji, okay. Kalau ekstrakurikuler, kalau agama ya belum ada, terintegrasi saja. Kemudian setiap ada peringatan hari besar agama itu menjadi salah satu unggulan, okay. Dijadikan kokurikuler, nggih Bu Lis, nggih. Ya. Sebagai peringatan, maunya peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, itu seperti itu. Kemudian penyaluran zakat, fitrah, sama berbagi takjil kemarin, aset yang ada di modal budaya. Tentunya pemanfaatannya sangat baik untuk peningkatan ibadah anak-anak, mengaji, terus hafalan, itu peningkatan iman serta mungkin budi pekerti. Ya, di sini juga pengembangan agama budi pekerti. Dan kesenian Turonggo Yakso sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Ini adalah hasil identifikasi modal fisik. Modal fisik ini ada bangunan sekolah yang luar biasa, bagus, megah di pinggir jalan. Kemudian letaknya sangat strategis yang mudah untuk dijangkau oleh peminat, pendidik, peserta didik baru, mudah untuk aksesnya. Kemudian ini ada modal fisik, ada barang-barang lengkap outdoor maupun indoor. Kalau indoor itu misalnya permainan ini Pak, Bapak Ibu, permainan indoor, permainan dalam, misalnya ini untuk pengembangan bahasa, pengembangan seni, ada di panggung boneka. Kemudian ada drum band, karena ini masih dalam baru saja COVID, belum terlaksana ekstrakurikulernya. Kemudian ada kompor, yang ada ruang dapur yang ada peralatannya, kompor yang bisa kita gunakan untuk belajar anak untuk mengenal masak-memasak. Kemudian ada halaman di sebelah selatan, yaitu kebun, yang bisa untuk menanam, walaupun kecil tapi bisa sekali untuk nanam toga, tanaman obat warga. Terus kemudian ada kolam kecil-kecilan, kolam ikan, bisa untuk di sana walaupun kecil tapi sangat berguna, bisa saja digunakan untuk terapung dan tenggelam, yaitu permainan, permainan anak. Kemudian ada internet, air juga lengkap. Ada modal fisik permainan indoor tadi, ini sebagai contohnya Lego dan lain-lainnya, balok. Adapun pemanfaatannya yaitu untuk meningkatkan 6 bidang pengembangan, yaitu moral agama dan budi pekerti, sosial, bahasa, seni, fisik motorik, dan kognitif. Nah, itu tadi pemanfaatannya seperti itu. Modal
Modal lingkungan di TK Pertiwi Ngantru ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Misalnya alun-alun, kantor pos, pasar, lalu huko, lalu kolam renang Jaas. Bisa juga ini adalah agro dan juga green park yang terdekat sini. Ada juga masjid, belum saya cover di sini. Masjid dan gereja. Yang pemanfaatannya adalah itu memaksimalkan pengembangan dalam agama, moral, fisik, sosial, emosional, kognitif, dan seni. Nah, seperti itu. Oke. Tentu saja dengan guru sebagai fasilitator, itu nanti murid insya Allah bisa maksimal dalam pembelajarannya. Seperti itu. Yang ketujuh adalah modal finansial. Adanya dana BOP yang dapat digunakan untuk operasional sekolah dan pembelian sarana dan prasarana pendidikan. Adanya dana donatur dari orang tua murid untuk pembelian makanan tambahan bergizi, ya. Bu ya. Kemarin kan ada makan soto. Nah, itu yang dana dari wali murid itu donaturnya kan 5.000. Jadi dirupakan dengan makan bersama. Kalaupun sebulan itu tidak makan, kita kan kemarin ada acara kemana, Bulis? Iya, Jaas. Atau misalnya dengan itu kemarin damkar, gitu. Nah, ya itu kan juga perlu biaya, gitu. Jadi diwujudkan dengan yang lain, kalaupun tidak makan bersama seperti itu. Gitu. Kemudian adanya dana paguyuban untuk kesejahteraan anak dan orang tua murid, gitu. Seperti di sini ada paguyuban, tapi kayaknya setelah COVID ini memang belum jalan lagi, nggih. Nah, itu nanti nggih perlu sosialisasi lagi, nggih, Bulis, nggih. Terus adanya dana sedekah Jumat berkah untuk kegiatan sosial pada korban bencana alam dan penyaluran santunan anak yatim. Nah, kemarin sudah bulan puasa itu kita saluran kemana, Bulis? Iya, zakat sama itu loh, ke panti asuhan. Sejumlah uang berapa? 250 berapa? Oke. 250? Ya. Mungkin lebih ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, demikian penjelasan saya tentang hasil identifikasi pemetaan aset dan pemanfaatan aset. Mungkin ada yang menambahkan, Bapak? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami waktu yang diberikan kepada kami sebagai komite sekolah Pertiwi Kelurahan Ngantru, dan mohon izin bahwasanya setelah saya secara pribadi mencermati materi dari hasil identifikasi dan pemetaan aset, pemanfaatan aset. Dalam hal ini ada 7 materi yang mana setelah melihat pemaparan dari panitia diskusi ini, sebenarnya semua yang ada pada materi tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan sehari-hari, baik itu oleh siswa, orang tua maupun dari pihak sekolah khususnya. Untuk itu dengan adanya rencana adanya pembelajaran dengan istilahnya itu belajar merdeka atau merdeka belajar, kita tinggal memaksimalkan yang sudah dilaksanakan kesehariannya. Tapi yang jelas dari 7 modal hasil identifikasi itu sebenarnya sudah mencakup keseluruhan dari modal untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran merdeka belajar. Kita hanya tinggal meningkatkan tambahan-tambahan. Ini salah satu contoh untuk
keterampilan kemarin juga sedikit banyak sudah disinggung oleh Bu Nur. Kita seperti pembuatan dari barang-barang bekas bisa jadi barang untuk digunakan atau dimaksimalkan. Ini salah satu contoh. Kebetulan saya juga kemarin juga membaca di topik istilah di TikTok, yang mana ini juga ada semacam ini botol air minum kemasan yang bisa digunakan sebagai pot bunga. Itu pun untuk mendidik anak supaya berkreatif, mengembangkan inovasinya masing-masing, sehingga tinggal wali murid atau orang tua kita hanya tinggal pembenahan ini seharusnya seperti ini nak, ini seharusnya seperti ini, sehingga anak bisa menyerap ilmu yang kita sampaikan kepada siswa. Oleh karena itu paling tidak wali murid, orang tua dan guru jangan bosan-bosan untuk memberikan istilahnya pendidikan dan pelatihan, meskipun itu dari tingkat yang paling ringan, sehingga anak punya inisiatif. Saya membuat ini Pak, Bu, coba saya dibantu carikan ini. Syukur bagi anak-anak tersebut bisa mencari peralatan atau bahan yang akan digunakan sehingga bisa melatih secara mandiri. Untuk itu sekali lagi, dengan hasil identifikasi pemetaan aset dan pemanfaatan aset, sebenarnya saya ulangi lagi sudah bisa dilaksanakan, hanya saja kita perlu peningkatan sehingga ke depan sekolah bisa lebih maju lagi. Ujung-ujungnya apa? Kita bisa menarik calon siswa-siswa baru. Saya berterima kasih khususnya kepada sekolah ini, yang mana cucu saya akhirnya bisa membawa nama Trenggalek. Itu pun saya sangat berucap terima kasih kepada sekolah sini. Awalnya memang masuk TK sini, sehingga itu nanti disampaikan kepada wali murid yang baru. Inilah hasil dari didikan TK Pertiwi Ngantru, salah satu contohnya seperti ini, bisa membawa nama Trenggalek khususnya. Itu yang jadi itu juga sebagai modal untuk coro kasar ini, untuk menarik minat dari orang tua. Karena apa? Karena di sini dari pihak sekolah bebas membebaskan kepada anak didik yang hobi, katakan semulai kan kelihatan kalau anak tersebut wah nampaknya ini sudah ada bakat alam untuk kesini, sehingga dari pihak sekolah nanti juga bisa memberikan arahan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti terlalu panjang bicara dianggap lomba pidato. Terima kasih, barangkali dalam pemaparan ini saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami secara pribadi menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darsono selaku komite sudah memberikan masukan. Oke, semoga masukannya nanti bisa dilanjuti nggih Bu Lis nggih. Monggo Bu Lis menawi badhe mau nambah. Terima kasih kepada Bapak Komite yang telah memberikan masukan-masukan yang baik sekali. Kami dari pihak lembaga TP Ngantru akan kami tingkatkan lagi apa-apa yang sesuai dengan minat anak atau keterampilan anak. Ya tadi Bapak mengatakan bahwa setiap anak mempunyai bakat masing-masing, ya nanti saya akan arahkan. Misalnya dalam bakatnya melukis, misalkan nanti akan saya tingkatkan. Juga misalnya dalam hal keterampilan menari, itu kami dari
guru-guru TK Pringantru saya akan arahkan dalam juga dan pelatihan-pelatihan ya bu guru ya semuanya, pelatihan apa, workshop apa nanti saya ikutkan dan saya tingkatkan untuk semuanya itu dari apa ya minat-minat anak tadi ya Pak, dari apa bakat-bakat itu akan kami tingkatkan begitu Pak. Terima kasih dari kami. Gitu. Jadi begini, dalam hal kita dari pihak sekolah melihat kemauan, semangat atau bakat dari anak-anak sekolah, harus dengan ada dukungan pihak sekolah dengan orang tua. Sebab pihak sekolah sudah bisa membaca, oh anak ini hobinya kok kelihatannya seperti ini. Pihak sekolah harus ada berbareng dengan orang tua. Sekolah menyarankan seperti ini, orang tua juga harus mendukung. Karena apa? Karena itu nanti satu tujuannya yaitu untuk menciptakan anak itu bisa berkembang ke selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kiranya masih kembali ke aset tadi ya Pak. Apakah kiranya ada sesuatu aset yang belum tergali? Tulis monggo. Ya. Bagaimana Tulis? Sudah cukup, sudah lengkap tadi saya lihat sudah baik. Bapak Darsono ada yang belum tergali mungkin aset-aset yang saya sampaikan? Data pemetaan aset saya kira masih cukup. Ya semuanya itu serba peningkatan. Ya kita kembali lagi ujung-ujungnya masalah anggaran. Ya kita harus memaksimalkan anggaran yang ada. Jadi jangan istilahnya angen kegedean angen-angen tapi tidak nutut. Kita berusaha sangat istilahnya apa ya? Berusaha jangan sampai terlalu berat membebani wali murid. Meskipun di sini ada semacam dana bos. Jadi dana bos itu aja kita maksimalkan. Sebab ini terus terang ya memang namanya nyekolah nih anak tanpa ada dana ya tidak bisa berjalan. Anak supaya pinter supaya anakku sekolah neng kene ada semacam ini. Toh itu pun juga untuk kemajuan siswa sehingga harus ada dorongan dari juga orang tua. Hanya saja mungkin masih bisa ditekan penekanan terkait dengan anggaran. Jadi kita misinya bertahap. Perencanaannya seperti ini. Kalau memang seperti ini dirasa masih terlalu berat, ya kita bertahap. Istilahnya apa ya? Yang ringan-ringan aja dulu, tetapi kebutuhannya sangat mendesak. Betul sekali Pak Dar. Memang pendidikan itu perlu jerbasuki mawa beo. Itu tadi ke. Demikianlah Bapak Ibu. Sangat berterima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Semoga aset-aset yang saya sampaikan tadi bisa dapat meningkatkan pembelajaran yang ada di TK Pertiwingan dan membawa kebermanfaatan yang banyak. Akhir kalam, marilah kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari identifikasi pemetaan aset sekolah, maka dapat disimpulkan yaitu 1. Aset sudah dipetakan dan diidentifikasi. 2. Aset yang sudah diidentifikasi adalah modal manusia, sosial, politik, agama, budaya, lingkungan alam, fisik, dan finansial. 3. Strategi perencanaan aset ini dalam perencanaan program sekolah atau RKAS. 4. Program disinkronkan dengan visi dan misi sekolah. Nah,
Pemirsa, demikianlah aksi nyata 3.2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.